Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Untuk pelajaran kali ini, kita akan melanjutkan materi yang kemarin tentang visualisasi konsep. Bagaimana kabar Anda? Baik-baik saja. Kita masih menggunakan media online karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Oke, masih semangat? Kalau masih semangat, ketikkan kata semangat di video chat, di kolom chat. Oke, ya, masih semangat semua. Oke, mari kita mulai tentang pelajaran kita. Saya akan share screen dulu. Oke. Ya, oke. Kemarin sudah saya beri tugas untuk membaca tentang materi ajar kita, simulasi komunikasi digital untuk bab mengenai apa kemarin? Visualisasi konsep. Oke, visualisasi konsep. Sudah dibaca semua? Visualisasi konsep? Belum. Oh, harusnya dibaca. Jadi kita tidak tidak bingung lagi ketika kita akan membahas ini. Oke, ada lagi yang belum? Yang belum berkata belum, ketikan belum di kolom chat. Oke. Ya, cuman beberapa anak aja. Oke, saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang visualisasi konsep berkaitan dengan sebuah seorang konten kreator. Permasalahannya gini, ada beberapa klien menghubungi kita untuk dibuatkan tentang pemasaran suatu produknya menggunakan jalur online, menggunakan video lah. Nanti bisa rencananya ditaruh di IG, di Instagram, atau di YouTube. Oke, ada permasalahan seperti ini. Sudah menangkap masalahnya ya. Oke. Kalau jadi ada klien mendatangi kita karena kita seorang konten kreator, kemudian meminta kita untuk memasarkan produk, membuat sebuah konten untuk produknya. Nah, bagaimana langkah kita? Otomatis kita harus membuat sebuah konsep. Ada yang tahu barangkali? Sebuah konsep. Jadi paling tidak kita menawarkan konsep kita setelah klien bercerita bagaimana tentang produk yang ingin dipasarkan di online, kemudian kita membuat sebuah konsep. Nah, apa yang diperlukan bagi kita, apa yang kita perlukan dalam membuat konsep itu? Itu tujuan kita. Jadi nanti tujuan belajar kita, Anda bisa membuat langkah-langkah untuk pembuatan sebuah konsep presentasi video lah yang digunakan untuk konten kreator, untuk konten di Instagram atau YouTube untuk memenuhi kebutuhan klien kita.
Oke. Apa kira-kira? Bayangan dulu. Ketik di kolom chat. Ya, ya. Ya, betul. Oke. Nah, sekarang akan saya, ini kemarin sudah dibaca ini ya, visualisasi konsep ini sudah dibaca ya. Oke. Oh ya, kemarin ada tugas untuk membuat mind map. Sudah? Sudah dibuatkan mind map-nya. Oke, kalau sudah, coba bandingkan dengan mind map saya. Ini mind map saya. Oke. Sekarang ini. Iya. Nah, ini tentang visualisasi konsep. Jadi, misalkan perhatikan ini. Jadi nanti kita bisa kira-kira apa yang bisa kita lakukan sebelum kita membuat, apa yang harus kita persiapkan. Oke, tentang visualisasi konsep. Di dalam visualisasi konsep itu ada sudut pandang. Jadi visualisasi konsep itu ada dua, ada 3 dimensi dengan sudut pandang X, Y, Z, kemudian sudut pandang 2 dimensi. Nah, kita akan bermain di sini. Sudut pandang 2 dimensi itu apa sih? Itu sudut pandang dari 2 dimensi ini. Jadi visualisasi konsep 2 dimensi itu sifatnya statis, dinamis, kemudian sudut pandangnya X dan Y. Jadi bidang datar X, Y. Kemudian ada dua, sifatnya statis dan dinamis. Yang statis itu berupa infografik, dia bisa poster, pamflet, flyer, 3D still image, jadi gambar 3 dimensi. Kemudian dinamis itu motion graphic. Jadi ada statis, ada dinamis. Yang dinamis namanya motion graphic. Dia motion graphic ini yang terlihat di Videotron. Kemudian iklan-iklan televisi, media web, atau presentasi video. Nah, ini nanti yang akan kita kerjakan. Presentasi video. Kemudian, apa yang dibutuhkan di dalam presentasi video? Ada proses pembuatan presentasi video. Nah, ada 3. Praproduksi, pasca produksi, dan proses produksi. Pasca produksi itu mencakup mulai dari ide, penggalian ide, kemudian pembuatan sinopsis, pembuatan naskah, kemudian pembuatan storyboard. Nah, nanti pasca produksi, gini terbalik ini. Oke, proses produksi ini dalam hal pengambilan gambar. Dalam hal pengambilan gambar, ini melibatkan mulai tata cahaya. Tata cahaya sendiri ada 3, keylight, fill-light, backlight, kemudian adegan dialog. Jadi pada saat pengaturan dialog itu ada 180 derajat rule. Jadi ada rule-nya dalam pengambilan video pada saat dialog. Kemudian tata suara, kemudian kamera. Jadi kan tidak lucu, ada tata cahaya, ada adegan dialog, ada tata suaranya bagus, tapi nggak ada kameranya. Nah ini. Oke. Kemudian kita bahas tentang kamera. Kamera ini pembahasannya dalam produksi video. Jadi nanti di dalam pembahasan kamera ini bagaimana cara
memegang kamera, selain mengetahui fungsi-fungsi kamera. Kemudian zoom, ada aturan bagaimana meng-zoom, memperbesar. Kemudian ada peraturan 5 detik, kemudian bagaimana fokus, exposure, white balance, kemudian tanggal, kemudian bagaimana kita mengatur gambar pengisi. Jadi selain gambar utama, kita juga membutuhkan gambar pengisi atau insert. Kemudian, nah ini yang paling penting, ukuran gambar. Ukuran gambar itu mulai ini ES, ELS, VLS, LS, FS, MLS, MCU, sampai dengan group shot. Nah ini group shot. Ini yang harus dipahami oleh seorang konten kreator. Kemudian yang tidak kalah penting adalah ini, gerakan kamera. Anda harus paham gerakan kamera itu meliputi apa saja. Jadi nanti pada saat kita membuat sebuah konsep atau sebuah storyboard mengenai bagaimana kita pengambilan gambar, ini harus disertakan juga. Jadi pengambil gambar tahu apa yang harus dilakukan pada saat mengambil gambar. Gerakan kamera itu ada panning, ada tilt, ada track. Panning itu left right, jadi menggerakkan kamera dari kiri ke kanan. Kemudian tilting, tilt itu menggerakkan kamera dari atas ke bawah. Kemudian track ini in out, dia track ini mengikuti. Hampir sama dengan zoom, cuman nanti kita lihat lebih jauh. Oke, untuk penjelasan ini mungkin ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan langsung diketik di kolom chat. Oke. Ya, oh masih belum jelas. Oke, kalau masih belum jelas, kita lihat di sini. Nah, ini. Nah, pembahasannya tentang konten kreator. Banyak konten kreator kita bisa. Memang kita harus banyak membaca untuk mengetahui. Baca, kemudian apa yang perlu dipersiapkan, kemudian nah ini visualisasi konsep. Jadi di sini adalah kemampuan yang dituntut adalah kemampuan Anda untuk memvisualisasikan sebuah konsep atau gagasan atau mengkomunikasikan. Nah, apa yang kita perlukan itu tadi, bagaimana kita bisa memvisualisasikan konsep atau ide kreatif kita. Jadi klien punya gambaran, oh nanti video saya akan dibuat seperti ini. Oke, ada yang perlu tanyakan lagi? Paling tidak kita sudah punya bayangan, sudah membaca tentang visualisasi konsep, kemudian konten kreator. Nah, oke. Sekarang untuk latihan kita, coba tentukan sebuah tema sebagai landasan ide kita. Nanti ya akan kita buat sinopsis, kemudian naskah. Oke. Tapi tadi sudah paham ya langkah-langkahnya?
Coba kita ulangi lagi langkahnya. Ya, betul. Ide, kemudian kita buatkan sinopsisnya, kita buatkan naskahnya, kemudian kita buat storyboard, baru kita produksi. Oke, ya. Oke. Nah, sekarang buat tema, atau bisa diketik di kolom chat tentang tema apa yang ingin Anda buat sebagai landasan kita membuatkan sinopsis dan naskahnya ya. Oke. Satu kalimat saja. Satu kalimat ya namanya bisa juga dinamakan premis lah. Satu tema. Tema tentang apa? Oke. Silakan. Nah, untuk tugasnya coba dibuat sesuai dengan langkah-langkahnya ya. Jadi premis itu tadi, ide, kemudian buat sinopsisnya. Apa itu sinopsis? Coba cari, baca di internet. Oke. Terus kemudian di buku ini juga ada ini. Kemudian apa tadi? Naskah. Kemudian storyboard. Kalau terlalu banyak, buat kali ini aja lah. Ide cerita, kemudian sinopsis. Pertemuan berikutnya kita cek sinopsisnya. Nanti saya berikan di tugas di Google Class setelah ini. Nanti dikirimkan. Paling tidak pertemuan berikutnya kita sudah bisa membahas sinopsis sampai dengan naskah ya. Oke, nanti naskahnya bisa disusulkan, tapi pertemuan berikutnya kita sudah membahas sinopsis dan naskah. Ada yang ditanyakan? Jelas ya? Oke, kita akhiri pertemuan kita. Stop share. Oke, kita akhiri pertemuan kita hari ini. Jadi minggu depan kita membahas itu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.